を5分前倒して今オープンしました。来店客が Antrean panjang orang membeli beras kini menjadi pemandangan yang tak asing lagi di berbagai kota di Jepang. Dari pagi buta hingga siang hari, warga rela berdiri berjam-jam di depan toko hanya demi mendapatkan 5 kg beras. Penyebabnya adalah Jepang sedang dilanda krisis beras yang belum pernah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Yap, Anda tidak salah dengar, ini bukan berita hoax. Meski terdengar seperti sesuatu yang sulit dipercaya, negara dengan teknologi canggih, robot industri, dan sistem logistik modern nyatanya sedang menghadapi kesulitan untuk menyediakan bahan pangan paling mendasar, nasi. Bukan hanya kenaikan harga, tapi juga kelangkaan pasokan yang meresahkan masyarakat. Yang lebih mengejutkan, antrean panjang itu bukan hanya terjadi di daerah pedesaan atau pelosok. Bahkan di kawasan urban seperti Tokyo dan Chiba, masyarakat dari berbagai lapisan, pelajar, karyawan, ibu rumah tangga ikut mengantre sejak subuh. Mereka berebut membeli beras murah dari cadangan pemerintah meskipun kualitasnya tergolong rendah, bahkan ada yang dulunya diperuntukkan sebagai pakan ternak. Mungkin sebagian dari kita sulit membayangkan, bagaimana mungkin Jepang, negara yang identik dengan nasi putih di tiap hidangan, bisa kekurangan beras. Tapi kenyataan di lapangan berkata lain. Di bulan Mei 2025, harga beras di Jepang meroket hingga 4.233 yen atau sekitar 480.000 untuk 5 kg. Naiknya bukan sehari dua hari, sudah lebih dari 15 minggu berturut-turut harga terus melambung. Rakyat Jepang pun mulai resah. Pemerintah langsung turun tangan. Mereka mengeluarkan 600.000 ton beras dari cadangan darurat nasional. Stok yang biasanya disimpan untuk menghadapi bencana besar seperti gempa bumi. Tapi tetap saja, harga belum turun. Pasokan masih terbatas. Hingga akhirnya, muncul langkah yang cukup ekstrim. Supermarket-supermarket Jepang mulai menjual beras impor. Bukan dari negara-negara tetangga dekat saja, bahkan dari Amerika Serikat. Jenis Calrose, beras khas California, kini mulai muncul di rak-rak toko Jepang. Padahal, dulunya beras ini dianggap tidak murni dan bahkan menodai selera nasi orang Jepang. Namun untuk memahami betul bagaimana krisis ini bisa terjadi, kita perlu menyelami lebih dalam. Apa yang sebenarnya salah di balik sistem pangan Jepang? Pertanian terlalu kecil untuk menyuplai kebutuhan yang besar. Jepang memang dikenal hampir 100% mandiri dalam produksi beras. Tapi, jangan langsung membayangkan lahan pertanian yang luas dan modern, seperti dalam iklan-iklan. Rata-rata lahan petani padi di Jepang hanya sekitar 0,6 hingga 2 hektar. Itu pun tersebar di berbagai petak kecil. Bandingkan dengan petani padi di Indonesia yang meskipun juga banyak yang kecil-kecil, setidaknya masih bisa mencapai 2-4 hektar di banyak daerah sentra produksi. Beberapa di antaranya bahkan bisa lebih dari itu, dan terpusat dalam satu hamparan sawah yang mudah dikelola. Yang lebih mencengangkan lagi, banyak petani padi di Jepang yang bertani hanya sebagai kerja sampingan. Dari sekitar 2,1 juta rumah tangga petani, 40%-nya hanya mendapat penghasilan di bawah 500.000 yen, sekitar 50 juta rupiah setahun. Itu pun belum bersih dari biaya produksi. Bayangkan, petani bekerja, menanam, memanen, tapi hasilnya bahkan tak cukup untuk hidup layak. Dan lebih parahnya, usia rata-rata petani di Jepang saat ini adalah 69 tahun, hampir pensiun, dan tak banyak anak muda yang mau menggantikan mereka. Situasi ini tentu saja mengarah pada ancaman krisis regenerasi petani. Oleh sebab itulah, banyak tenaga kerja asal Indonesia pergi ke Jepang. Kebanyakan ditempatkan di sektor pertanian. Kebijakan mengurangi produksi, Gentan. Salah satu penyebab paling mendasar dari krisis beras di Jepang adalah kebijakan lama yang dikenal dengan nama Gentan, singkatan dari Genmen Hantai, atau dalam arti sederhana, pengurangan luas tanam. Kebijakan ini diterapkan pertama kali pada tahun 1970, bukan tanpa alasan. Saat itu, Jepang justru mengalami kelebihan produksi beras. Persediaan berlimpah, harga jatuh, petani protes karena merasa penghasilan mereka semakin kecil.
Untuk menenangkan situasi, pemerintah pun menawarkan solusi yang terdengar logis. Petani diminta untuk mengurangi jumlah lahan yang ditanami padi. Sebagai gantinya, mereka diberi insentif. Lahan yang tadinya digunakan untuk menanam padi bisa dialihkan ke tanaman lain seperti kedelai, gandum, atau dibiarkan kosong. Petani tetap dapat subsidi, dan harga beras bisa dikendalikan. Tampaknya seperti win-win solution. Namun, disinilah masalah dimulai. Kebijakan yang awalnya bersifat sementara justru berumur panjang. Gentan berubah menjadi sistem permanen yang mengakar hingga puluhan tahun berikutnya. Bukan hanya kebiasaan, tapi juga menjadi bagian dari struktur birokrasi dan sistem distribusi pangan nasional Jepang. Banyak orang Jepang saat itu mendukung sistem ini. Mereka merasa Gentan melindungi petani kecil dan menjaga harga beras tetap stabil. Tapi di balik itu, tersembunyi ketergantungan yang besar terhadap bantuan pemerintah. Petani menjadi terbiasa bergantung pada subsidi, bukan pada efisiensi usaha tani. Bahkan ketika teknologi sudah berkembang dan konsumsi masyarakat mulai menurun, sistem ini tetap dipertahankan. Dalam praktiknya, pelaksanaan Gentan sangat kaku. Kuota produksi ditetapkan dari pusat, kemudian diturunkan ke koperasi-koperasi pertanian yang tersebar di seluruh prefektur dan desa. Setiap petani diminta patuh, bahkan ditekan untuk tidak melanggar. Ada kasus di mana petani yang nekat menanam lebih banyak justru dikenai sanksi atau ditekan secara sosial oleh komunitasnya sendiri. Yang lebih ironis, sistem Gentan ini akhirnya menciptakan ketergantungan yang berbahaya. Jepang menjadi negara dengan pertanian padi yang nyaris sepenuhnya dikontrol negara, tapi dengan hasil yang tidak sebanding. Lahan-lahan kecil dan terpecah tidak mampu bersaing secara produktivitas dengan negara lain seperti Vietnam atau Thailand. Padahal mereka tidak punya kebijakan seperti Gentan, namun bisa mengekspor beras secara besar-besaran. Dan kini, ketika Jepang menghadapi krisis harga dan pasokan, warisan dari sistem Gentan justru menjadi batu sandungan. Sistem ini membuat produksi tidak bisa dinaikkan secara cepat karena petani tidak terbiasa menghadapi dinamika pasar. Banyak lahan yang sudah terlanjur dialihkan dan semangat untuk meningkatkan produksi tak lagi ada karena sistem telah terlalu lama membentuk pola pikir stagnan. Pemerintah memang sempat menyatakan bahwa Gentan dihapus pada tahun 2017. Tapi pada kenyataannya, semangat dan struktur sistem itu masih tetap ada. Subsidi tetap mengalir, hanya saja dengan nama berbeda. Insentif untuk tanaman strategis, insentif untuk beras pakan ternak, atau dukungan bagi diversifikasi pangan. Bentuk boleh berubah, tapi logika dasarnya masih sama. Membayar petani untuk tidak memproduksi beras konsumsi. Akibatnya, ketika permintaan beras melonjak seperti yang terjadi belakangan ini, Jepang tidak siap. Sistemnya tidak luwes, tidak responsif, dan tidak kompetitif. Negara dengan teknologi luar biasa itu tak bisa mengimbangi krisis paling sederhana, kekurangan nasi. Musim panas yang merusak dan stok yang menipis. Kalau ada satu momen yang benar-benar menjadi titik balik krisis beras di Jepang, itu adalah musim panas tahun 2023. Bukan musim panas biasa, ini adalah salah satu musim paling panas yang pernah tercatat dalam sejarah Jepang modern. Suhu udara melonjak tajam, bahkan di beberapa wilayah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa. Bagi sebagian orang, ini hanya terasa sebagai hari-hari gerah yang melelahkan, tapi bagi petani, ini adalah bencana. Padi adalah tanaman yang sangat sensitif terhadap suhu. Idealnya, ia tumbuh baik pada kisaran 25 hingga 35 derajat Celcius. Tapi saat suhu naik melebihi batas itu, terutama saat masa-masa kritis seperti pembentukan bulir dan pembungaan, maka hasil panen akan langsung terdampak. Panas berlebih bisa menyebabkan tanaman mengalami heat shock. Butiran padi menjadi kapur, bentuknya tak sempurna, dan kadar airnya tidak stabil. Dalam istilah pasar, beras seperti ini disebut chalky rice. Berwarna pucat, mudah hancur, dan tentu saja nilainya turun drastis. Dampaknya terasa luas. Pada akhir Oktober 2023,
hanya sekitar 59,6% dari total hasil panen yang masuk kategori kelas 1, turun 16 poin persentase dari tahun sebelumnya. Angka ini memicu kepanikan di kalangan pelaku usaha dan pemerintah. Pihak distributor pun enggan melepas beras kualitas rendah ke pasar umum. Mereka memilih mengandalkan cadangan lama atau bahkan menyimpan stok dengan harapan harga akan kembali stabil. Namun keputusan ini justru memicu efek domino. Ketika stok lama mulai habis dan tidak ada tambahan pasokan yang memadai, pasar mulai kosong. Di beberapa toko, rak beras benar-benar ludes dalam hitungan jam. Situasi ini diperparah dengan munculnya perilaku klasik saat krisis, panic buying. Baik konsumen rumah tangga maupun pelaku bisnis mulai membeli dalam jumlah besar untuk disimpan. Supermarket akhirnya terpaksa menetapkan aturan ketat. Satu orang hanya boleh membeli 1 karung beras ukuran 5 kg. Lebih ironis lagi, cuaca ekstrim ini sebenarnya sudah diprediksi. Sejak tahun sebelumnya, para pengamat cuaca sudah memperingatkan bahwa Asia akan menghadapi ancaman El Niño dan lonjakan suhu yang bisa mengganggu pertanian. Tapi tampaknya Jepang terlalu percaya diri. Mereka punya teknologi, sistem distribusi yang tertata, dan reputasi sebagai negara yang tahan terhadap krisis. Namun ternyata, ketika suhu bumi naik hanya 2 derajat Celcius, sistem yang kelihatan sempurna pun ikut goyah. Musim panas yang rusak ini tidak hanya menggugurkan panen, ia juga menggugurkan kepercayaan bahwa Jepang bisa terus bergantung pada sistem lama yang tertutup dan terlalu terkontrol. Akibatnya, menjelang pertengahan tahun 2024, Jepang mengalami krisis stok yang sangat serius. Inventori beras nasional mencapai titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Dan saat permintaan melonjak akibat pariwisata dan panic buying, pasar tak bisa menyesuaikan. Harga pun naik tajam, dan pemerintah kembali kebingungan. Pariwisata naik, permintaan ikut meledak. Satu hal yang tidak disangka-sangka turut memperparah krisis beras di Jepang adalah bangkitnya sektor pariwisata. Setelah 2 tahun lebih dunia terkunci akibat pandemi, Jepang akhirnya membuka kembali pintu-pintu negaranya. Wisatawan pun berdatangan dalam jumlah besar, memenuhi kereta Shinkansen, menyerbu distrik perbelanjaan, dan tentu saja menyantap kuliner khas Jepang yang terkenal di seluruh dunia. Namun di balik geliat ekonomi itu, tersembunyi tekanan besar terhadap rantai pasok pangan Jepang, khususnya beras. Hampir semua makanan khas Jepang menggunakan nasi sebagai elemen utama, sushi, onigiri, donburi, hingga bento. Bahkan ramen yang identik dengan mie pun biasanya disajikan bersama nasi sebagai pelengkap. Tak heran kedatangan jutaan wisatawan membuat konsumsi beras melonjak drastis hanya dalam waktu singkat. Menurut data, sepanjang 2023 hingga awal 2024, konsumsi beras oleh wisatawan meningkat 2,7 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total mencapai lebih dari 51.000 ton. Jumlah ini memang bukan separuh dari total konsumsi nasional, tapi dalam kondisi stok yang sedang tipis, angka tersebut menjadi sangat signifikan. Ini bukan hanya berdampak pada pasar retail, tapi juga merembet ke restoran, hotel, hingga produsen makanan kemasan. Masalahnya, sistem pangan Jepang selama ini tidak memperhitungkan permintaan eksternal secara fleksibel. Jepang terbiasa hidup dalam sistem distribusi beras yang tertutup dan terkontrol tanpa ruang adaptasi untuk fluktuasi konsumsi dari luar. Ketika wisatawan datang dalam jumlah besar, sistem ini tidak mampu menyesuaikan pasokan dengan cepat. Akibatnya, pasar kehabisan stok, harga naik, dan masyarakat panik. Lebih ironis lagi, sektor pariwisata yang semula dianggap sebagai penyelamat ekonomi pasca pandemi justru memperparah kondisi krisis pangan. Ledakan jumlah turis mendorong lonjakan permintaan, sementara produksi beras lokal sedang terganggu karena musim panas yang ekstrim. Kombinasi ini menciptakan tekanan berlapis yang tidak hanya mengguncang pasar, tapi juga memperlihatkan kelemahan mendasar dalam sistem pertanian Jepang. Di balik kerumitan krisis beras di Jepang, ada satu aktor besar yang jarang disorot secara terbuka, JA atau Japan Agricultural Cooperatives. Ini bukan sekadar koperasi tani biasa.
JA adalah jaringan koperasi pertanian terbesar dan terkuat di dunia, dengan struktur yang menjangkau tingkat nasional, prefektur, hingga desa. Secara teknis, petani memang tidak wajib menjual beras mereka ke JA. Tapi dalam praktiknya, hampir semua petani bergantung pada koperasi ini karena JA menyediakan layanan keuangan, asuransi, pemasaran, hingga distribusi hasil panen. Saat pemerintah Jepang membuka cadangan beras darurat untuk menekan harga di pasaran, langkah itu bukannya langsung menyalurkan beras ke toko atau restoran. Sebaliknya, beras tersebut dijual lewat lelang, dan sebanyak 97% di antaranya justru diborong kembali oleh JA. Secara logika distribusi, mungkin itu bisa dipahami. JA menguasai jaringan logistik. Publik mempertanyakan, untuk siapa sebenarnya beras darurat itu disediakan? Untuk rakyat atau untuk dikuasai kembali oleh sistem lama? Yang membuat situasi makin panas adalah pernyataan dari para pejabat JA sendiri. Alih-alih menunjukkan empati terhadap rakyat yang kewalahan membeli beras mahal, beberapa toko JA justru menyebut lonjakan harga ini sebagai koreksi harga pasar yang sehat. Bahkan salah satu ketua JA di prefektur Nagano sempat berkomentar ringan, "Saya ke restoran ramen, masih dapat nasi gratis kok, jadi sepertinya tidak masalah." Komentar ini langsung menyulut kemarahan publik karena dianggap tak peka terhadap kondisi nyata di lapangan. Jepang memang berhasil mencapai swasembada 100% untuk beras. Tapi bagaimana dengan bahan pangan lain? Saat ini, hanya 38% kebutuhan pangan Jepang yang bisa dipenuhi dari dalam negeri jika dihitung dari sisi kalori. Bandingkan dengan Indonesia yang saat ini punya swasembada lebih baik untuk beberapa komoditas penting seperti jagung dan beras. Bahkan Indonesia saat ini telah mendeklarasikan swasembada beras dan mengalami surplus beras sebanyak 3,3 juta ton. Ironisnya, rakyat Jepang tidak lagi mengandalkan nasi sebagai sumber utama kalori. Konsumsi nasi menurun drastis sejak tahun 1960-an. Saat ini, warga Jepang hanya makan sekitar 2,5 mangkuk nasi per hari, jauh turun dari 5 mangkuk di masa lalu. Sementara konsumsi lemak, susu, dan daging justru meningkat berkali-kali lipat. Dengan kata lain, Jepang sudah tidak lagi hidup dari nasi. Tapi sistemnya masih terjebak untuk mempertahankan swasembada beras, meskipun harus mengorbankan fleksibilitas dan efisiensi pangan secara keseluruhan. Dari luar Jepang tampak hebat, swasembada beras, pertanian mandiri, sistem koperasi raksasa. Tapi begitu dikupas lebih dalam, semua itu ternyata rapuh dan menahan potensi perbaikan. Seorang mantan pejabat Kementerian Pertanian Jepang, Kazuhito Yamashita, pernah mengatakan bahwa keamanan pangan sejati tidak bisa dicapai hanya dengan membatasi impor dan memberi subsidi. Justru, Jepang harus membangun industri beras yang kompetitif, yang bisa bersaing, bertahan, dan bahkan mengekspor ke dunia. Sayangnya, sejak 1961, produksi beras Jepang justru turun 35%. Jika saja mereka mengikuti tren pertumbuhan negara-negara Asia lain seperti Vietnam, Thailand, atau Tiongkok, Jepang bisa saja menjadi eksportir besar beras. Tapi sekarang, ketika krisis benar-benar datang, yang terjadi justru ketergantungan pada cadangan, pada subsidi, dan pada sistem yang sulit diubah.